Dan dilanjut, hal-hal yang membatalkan puasa yang kelima adalah al-wat'u amdan fil farji. Ya, bersetubuh secara sengaja di dalam farji. Wawa bimaknal ilaj, yakni dengan arti memasukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan, baik yang masuk itu separuh, keseluruhan, atau sedikit saja, itu sudah membatalkan puasa. Sawaun anzala am lam yunzil, baik ketika bersetubuh dia mengeluarkan sperma atau tidak mengeluarkan sperma. Wasawaun kana fil kubul awidubur, baik dia bersetubuh melalui jalan depan atau jalan belakang, itu tetap membatalkan puasa. Halalan an haroman, baik secara halal yakni bersetubuh dengan istrinya sendiri, am haroman atau berzina. Waliyadubillah. Walau bahimatan, sekalipun dia bersetubuh dengan hewan, nah itu tetap membatalkan puasa amdan jika memang disengaja. Nah, orang yang membatalkan puasa padahal dia mampu untuk berpuasa dan juga tidak ada uzur, tidak memiliki alasan apapun, nah maka dia wajib mengkodok puasanya fauron, seketika, yakni harus segera dilaksanakan. Artinya ketika hari kedua bulan Syawal, jika memang tidak ada uzur, tidak haid bagi perempuan, maka seketika itu dia wajib mengkodok puasa yang dia tinggalkan tanpa ada alasan apapun. Dan apabila dia mempunyai uzur, ya misalkan orang musafir yang bepergian sangat jauh dan memayahkannya, dan juga bagi orang yang haid atau bagi orang yang sakit atau nifas, nah dia wajib tetap mengkodok puasanya, tapi tidak wajib seketika. Nah, boleh dilaksanakan di bulan-bulan yang lain, asalkan tidak keluar dari bulan Sa'ban, yakni umpamanya dia punya hutang puasa bulan Ramadan tahun ini, kemudian dia tidak mengkodok puasanya sampai keluar dari lebaran tahun depan. Nah, itu bagaimana? Dia tetap wajib mengkodok puasanya disertai dengan pembayaran fidyah. Yakni pembayaran fidyah itu 1 mud, ya 1 mud itu sama dengan 8 ons. Ya, bisa dibayar dengan uang tunai, ya seharga 1 mud, atau bisa dibayar dengan makanan pokok. Dan juga kembali ke tadi, wajib bagi orang yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh secara disengaja, yang pertama dia berdosa, yang kedua dia wajib mengkodok, ya wajib mengkodok puasanya, dan wajib membayar kafarot, ya wajib membayar kafarot, yakni tebusan atau denda yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Dan pembayaran kafarat ini itu bagi al-rajul, bagi si laki-laki saja. Nah, bagaimana bagi si perempuan? Bagi si perempuan puasanya batal dan juga wajib mengkodok, tapi tidak wajib membayar kafarat. Nah, wa yalzamur rajulu fadat al kafaratul uzma, dan wajib bagi seorang laki-laki itu membayar kafaratul uzma, yakni kafarat yang berat. Wahia ala tertib, dan pembayaran kafarat tersebut harus tertib, yakni ketika dia masih mampu melakukan yang pertama, ya maka tidak boleh melakukan yang kedua. Apabila sudah tidak mampu melakukan yang pertama, maka boleh yang kedua. Kalau yang kedua tidak mampu, maka boleh yang ketiga. Yakni yang pertama adalah pembayaran kafarat tahriru raqabah, memerdekakan budak. Ya, pada zaman sekarang kan tidak ada perbudakan. Fa'ilam yajid, jika tidak menemukan budak umpamanya, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia membayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Jadi harus langsung 2 bulan tersebut. Apabila ada bolong, misalkan bolong 1 hari, 2 hari, maka dia harus mengulang dari awal. Fa'ilam yastati fa'it'amu sitina miskinan, jika memang tidak mampu melakukan kafarat yang kedua, maka boleh melakukan kafarat yang ketiga, yakni memberikan makan 60 orang miskin, yakni 1 orang miskin 1 porsi. Walau ajaza anil jami'i istaqarra fi dhimmatih 'alal adhar. Bagaimana jika dia tidak mampu melakukan ketiga-tiganya,
Ya, dia tidak menemukan budak umpamanya. Dia juga tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia juga tidak mampu memberikan makan 60 orang miskin. Nah, istaqarra fi dhimmati, menurut kaul yang kuat, ya, menurut kaul Azhar itu tetap sebagai tanggung jawabnya sampai dia mampu untuk membayar kafarat. Fa idza kana qadaru fa'ala, jika dia mampunya sebagian, ya umpamanya dia mampu membayar 30, mampu memberikan makan 30 orang miskin. Nah, itu maka harus dikerjakan juga, harus dikerjakan, dan separuhnya lagi, sebagian lagi dilaksanakan ketika dia sudah mampu. Nah, jika dalam bulan Ramadan dia bersetubuh dengan istrinya dua hari, misalkan dia pada tanggal 1 dia bersetubuh dengan istrinya dengan disengaja, kemudian dia wajib membayar kafarat, dan kemudian di tanggal 10 dia bersetubuh lagi dengan disengaja, maka dia membayar kafaratnya 2 kali sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian fala kafaratan nasian, juga tidak wajib membayar kafarat bagi orang yang lupa. Jadi misalkan dia lupa dalam keadaan berpuasa kemudian bersetubuh dengan istrinya, maka yang pertama dia tidak wajib membayar kafarat bagi orang yang lupa tersebut, dan juga puasanya tidak batal. Kemudian pembayaran kafarat ini itu bagi orang yang puasa di selain yakni pembayaran kafarat ini khusus bagi orang yang melanggar bersetubuh di bulan Ramadan, yakni tidak wajib membayar kafarat bagi orang yang puasa di selain bulan Ramadan. Umpamanya dia puasa nazar, ya puasa nazar itu kan juga puasa wajib. Kemudian dia sengaja membatalkan puasanya dengan bersetubuh dengan istrinya, ya, maka dia tidak wajib membayar kafarat, ya, tapi tetap wajib mengqadha puasa yang dia batalkan tersebut. Kemudian misalkan dia mengqadha puasa Ramadan, ya, kemudian di siang hari dia bersetubuh dengan istrinya secara sengaja. Nah, bagaimana? Yang pertama, dia wajib mengqadha lagi puasanya karena telah membatalkan. Yang kedua, dia tidak wajib membayar kafarat. Nah, pembayaran kafarat ini dikhususkan ketika kejadiannya, pelanggarannya di bulan Ramadan, karena memuliakan atau penghormatan keagungan bulan Ramadan. Next video selanjutnya.